Tokyo Revengers Season 1 Episode 4. Di dalam kereta, Hinata melihat beberapa pelajar membuat keributan dan memperingatkan mereka untuk tidak terlalu bising dan mengambil kursi yang lebih sedikit sehingga seorang wanita tua dapat duduk. Hinata mengundang Takemichi ke rumahnya untuk membantunya belajar. Takemichi sangat bersemangat bisa berada di kamar Hinata, karena ini adalah kamar pertama seorang gadis yang dia kunjungi. Hinata berterima kasih kepada Takemichi atas bantuan yang diberikan kepada Naoto beberapa hari yang lalu. Ayah mereka sering tidak ada di rumah dan Naoto tidak menyukainya, tetapi tiba-tiba dia mulai mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang polisi. Takemichi kemudian menyadari mengapa Naoto menjadi seorang polisi dan berkomentar bahwa dia akan menjadi seorang polisi yang baik. Hinata menyatakan bahwa Takemichi terlihat lebih matang atau itu hanya sisi dari dirinya yang tidak diketahui dan ingin tahu lebih banyak tentang dia. Tiba-tiba, kembang api mulai meledak dan Hinata membawa Takemichi ke atap untuk menikmati pemandangan. Takemichi menikmati momen itu dan tidak ingin kembali ke masa depan karena Hinata tidak ada di sana. Dia meraih tangan Hinata, tetapi kemudian menyadari bahwa dia sedang memegang tangan Naoto dan kembali ke masa kini. Saat ini, Takemichi bangun dan mulai menangis. Naoto menyadari teorinya tentang berjabat tangan benar dan menebak bahwa ada sesuatu yang harus berubah sejak Takemichi kembali, namun saat mengetahui bahwa Takemichi berjabat tangan dengan dia secara tidak sengaja, dia menjadi marah. Naoto mengungkapkan bahwa mereka belajar sesuatu yang baru tentang perjalanan waktu Takemichi. Takemichi kembali tepat 12 tahun ke masa lalu dan jika dia menghabiskan seminggu di sana, ketika dia kembali ke masa kini seminggu juga telah berlalu, dan selama waktu itu tubuhnya dalam animasi suspensi. Takemichi mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan Manjiro Sano, membuat Naoto bertanya-tanya mengapa dia tidak membunuhnya dan bahwa jika dia bisa membunuhnya sendiri. Takemichi menyarankan mereka pergi dan melihat Manjiro karena dia ingin belajar darinya, mengapa Toman berubah. Naoto setuju, menyatakan bahwa sisi lemah Takemichi telah hilang. Sambil melihat dokumen untuk mencari cara menemukan Manjiro, Naoto melihat seseorang yang tidak dikenalnya. Atsushi Sendo telah menjadi anggota elitenya Toman. Naoto merasa aneh karena dalam lini waktunya, Atsushi ditangkap karena menusuk Masataka Kiyomizu dan setelah dibebaskan, dia hanya seorang preman tanpa nama. Mereka menyadari Takemichi harus mengubah masa lalu setelah dia bertemu dengan Manjiro dan memutuskan untuk menghubungi Atsushi karena dia mungkin dapat mengatur pertemuan dengan Manjiro. Takemichi menemukan nomor telepon lama Atsushi dan berharap dia tidak mengubahnya. Dia mengingat bagaimana Atsushi mengatakan bahwa mereka semua akan menjadi teman selamanya. Akhirnya, Atsushi menjawab dan Takemichi mengatur pertemuan dengannya di bar yang dijalankan Atsushi. Naoto bertanya-tanya apakah seharusnya Takemichi jujur dan mengatakan pada Atsushi bahwa ia mencari Manjiro, mengingat bahkan polisi tidak bisa menemukannya dan hal itu bisa terlihat mencurigakan. Namun Takemichi meyakinkannya bahwa persahabatan tidak mudah berubah. Ketika mereka bertemu dengan Atsushi, Takemichi awalnya tidak mengenalinya karena ia telah mencukur rambut gondrongnya. Atsushi mengatakan bahwa ia telah menunggu Takemichi datang selama ini. Atsushi ingin berbicara dengan Takemichi secara pribadi dan mereka pergi ke atap. Di sana, mereka berbicara tentang masa-masa menyenangkan yang mereka habiskan bersama di masa lalu. Takemichi mengatakan bahwa Atsushi pasti memiliki kehidupan yang baik dengan semua uangnya, tetapi Atsushi mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Atsushi tahu bahwa Naoto adalah seorang polisi dan bahwa ia adalah adik Hinata. Kemudian Atsushi mengakui bahwa dialah yang mendorong Takemichi ke rel kereta, tetapi Naoto menyelamatkannya seolah-olah dia tahu Takemichi akan jatuh ke rel. Atsushi bertanya-tanya apakah Takemichi bisa kembali ke masa lalu dan meminta bantuan Naoto. Atsushi merasa itu gila, tetapi tidak ada penjelasan lain. Takemichi menolak untuk percaya bahwa Atsushi akan mencoba membunuhnya, karena dia adalah temannya. Atsushi mengungkapkan bahwa dia adalah pion Teta Kisaki dan semua orang di Toman taat padanya, karena mereka belum melihat Manjiro dalam beberapa tahun.
Atsushi mengungkapkan bahwa Manjiro berubah setelah Ken Ryuguchi meninggal dan meminta Takemichi untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkannya, menyelamatkan semua orang. Setelah itu Atsushi melompat dari atap dan meninggal, membuat Takemichi menangis. Di ujung atap yang lain, Teta Kisaki terlihat mendengarkan percakapan mereka. Takemichi meminta Naoto untuk mencari tahu tentang hari kematian Ken Ryuguchi, karena Teta Kisaki yang membuat Toman menjadi jahat. Kemudian Takemichi memutuskan untuk menyelamatkan semua orang.